185.000 belum ongkos kirim itu nanti dapat stropping kulit bolak-balik seperti ini. Untuk pemilihan kulitnya sahabat yang memilih. Saya coba yang kuda domba Pak Ustadz, belum punya. Oh silahkan. Terus batunya saya mau yang grade 5.000 kosong ya. Yang grade batunya itu 1.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000. Ukuran 20 kali 5 kali 3. Ya. Jadi yang kosong yang mana? 1.000, 3.000 berarti 2.000 nggak ada. 3.000, 4.000, 6.000, 7.000 berarti yang kosong grade 2.000 dan 5.000. Nah nanti bisa nge-mix masalah batunya. Nanti saya coba kalkulasikan masuk enggak itu. Jadi kita saling membantu lah gitu. Termasuk juga nanti oles bilahnya saya sertakan 3 buah itu, oles bilah, batu asah dan stropping. Kita padukan, kalau dikalkulasikan nanti jadi berapa, kena dapatnya, jatuhnya berapa. Masuk nggak ini? Oh masuk, ya udah. Lakukan transaksi seperti itu. Jadi biar kita sama-sama enak, saling membantu. Jadi ini stropping GSN terbaru ini menurut saya meskipun tanpa spons, tapi tekstur kulitnya ini tebal, bagus ya, penggarapannya juga bagus, rapi, di handle-nya juga bagus, rapi, kayu mahoni ya kan. Dan yang paling favorit, paling rame ini kuda domba. Teksturnya halus. Jadi setelah kita ngasah, kita finishing pakai stropping. Oke gitu. Nanti akan saya padukan batu asah, stropping, dan oles bilah. Sahabat-sahabat yang beli boleh nge-mix stroppingnya, boleh nge-mix batunya, minta yang grade berapa, stroppingnya minta yang apa kulitnya gitu. Nanti saya coba kalkulasikan berapa jatuhnya seperti itu, harganya maksudnya gitu. Kalau harga ecer untuk yang selain kuda domba harganya 60.000, yang kuda domba harganya 75.000. Itu sudah tidak saya naikkan, insya Allah sudah tidak saya naikkan, cukup itu sudah. Yang penting lumintu kalau bahasa Jawanya, laris manis gitu aja, tidak usah terlalu harga mahal. Kita berapa itu 90.000 umpamanya, tidak usah lah, itu sudah cukup. 60-75 itu sudah cukup, karena dihargai segitu pun masih ada pembeli yang rewel, chattingan lama, itu CLBK namanya, chatting lama beli kagak, ujung-ujungnya minta COD di tengah jalan. Saya aja tetangga sini, saya suruh ke rumah aja bang, enak, ke rumah aja lihat-lihat barang, lihat-lihat golok banyak. Enggak wis, di jalan aja kalau mau di sini, tapi harganya 40 namanya, 60 ditawar 40. Yang mana yang itu? Aduh, pikir-pikir saya. Makanya yang 3 yang sapi-sapi, kuda-kuda, domba-domba itu mau saya tarik. Nanti yang sapi-sapi itu nanti insya Allah saya jadikan tumbalnya. Jadi kalau misalkan ada yang beli golok super premium, golok premium, insya Allah saya sertakan buat bonusnya. Atau pembeli rewel yang seperti itu saya kasih yang sapi-sapi itu. Ya wes, ambil aja enggak apa. Ada yang nawar lama, chattingan nggak jadi beli. Ada yang siap besok Senin saya transfer, tapi sampai sekarang hari Selasa tidak ditransfer. Tidak usah bilang gitulah, karena itu termasuk janji, betul nggak? Jadi kalau memang dananya belum ada, berdoa saja insya Allah. Nanti saya aminkan. Sama juga saya ketika dapat transferan, saya selalu mendoakan sahabat-sahabat. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya panjang dengan semuanya, sekeluarga makin berkah, makin banyak, segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Saya doakan. Sama, saya dapat transferan apa saya diem-diem bayar, enggak, saya doakan. Terus kalau misalkan belum ada dana, ya bilang aja terus terang, udah kadung chatting belum, dananya belum ada Ustaz. Oke, saya doakan mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Itu saya doakan. Yang sudah sampai konfirmasi juga saya doakan. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Saya doakan mudah-mudahan goloknya
bermanfaat di sana, berkah semuanya dan dimudahkan segala urusannya. Saya doakan gitu. Jadi antum yang mengaminkan. Begitu juga ketika seperti itu. Jadi kalau misalkan ini oke, insya Allah Senin saya transfer, insya Allah Selasa saya transfer, itu janji loh itu. Saya bisa jadi berharap, tapi semuanya saya pasrahkan kepada Allah karena janji. Maksudnya berharap itu gini, golok yang sudah di boket, di booking, otomatis kalau ada orang masuk menanyakan, saya bilang sudah boket, ya kan, sudah di booking. Jadi jangan sampai hal seperti itu menjadikan saya akan berharap ditransfer. Ternyata nggak ada kabarnya. Saya salam, assalamualaikum, nggak ada kabarnya. Ada yang chattingan, saya sudah sampaikan bla 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 bla, diblokir. Lucu juga ini orang, diblokir. Ada yang nggak ada foto profilnya, nggak apa-apa, terserah. Banyak macam-macamnya. Jadi saya jadikan hiburan. Ada orang yang tanya, kalau super premium, saya bilang sudah laku. Saya kasih gambar yang lain, video yang lain, super premium juga. Karena beliau menanyakan yang super premium. Tambah chattingannya dihapus semua, chattingan beliau. Terus tanya, itu bikinnya di mana? Harga itu kemarin laku berapa loh? Kok gitu ya? Ya saya layanin, mohon maaf Pak, saya sudah lupa. Saya sudah lupa itu. Tapi yang jelas itu produk Jawa Baratan. Untuk kemarin laku berapa saya sudah lupa. Bla 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 bla. Akhirnya itu bukan respon atau dialog jual beli yang baik katanya gitu. Saya di sekak seperti itu. Ya saya sekak mat. Bapak menanyakan seperti itu juga bukan etika pembeli yang baik, Pak. Bapak beli mie ayam, tanya, oh ini Pak mie ayamnya enak Pak. Ini bikinnya bumbunya apa aja Pak? Bukan etika yang baik itu seorang pembeli. Jadi teknik marketing saya ketika ada orang tanya barang itu sudah laku, ya saya tawarkan yang lain. Gitu. Mending jujur. Ustaz, dana saya cuma segini. Tapi memang benar-benar segitu dan ada. Jadi saya carikan, oke sebentar saya carikan. Sret, ini mau nggak? Nggak, bukan langsung saya suruh transfer, terus barang saya kirim tanpa sepengetahuan pembeli, enggak, tetap saya tawarkan. Ini ada sebenarnya harga sekian. Kalau memang dana segitu, saya lepas ini, nggak apa-apa dah. Saya niat membantu, mudah-mudahan berkah semuanya. Tapi syaratnya saya cuma satu, minta didoakan. Saya minta doa antum supaya usaha saya ini lancar, berkah. Gitu. Saya juga niat membantu. Oke, ditransfer. Saling senang, saling suka, saling gembira, gitu. Bahagia saya. Yang menerima juga bahagia. Daripada PHP tadi, daripada mengkritik saya cari yang itu nggak ada malah ditawarkan yang lain. Bukan etika yang baik itu kalau pembeli tanya dikasih barang yang lain loh. Itu teknik marketing, Bung. Teknik jual beli. Antum tanyakan yang mahal, saya udah laku, saya kasih yang mahal juga. Gitu. Ada lagi tanyanya yang mahal-mahal, ternyata zong. Ya, begitulah. Tapi saya enggak marah, enggak emosi ini. Saya sampaikan hanya curhat pagi, curhat tipis-tipis ya. Saya sampaikan. Jadi kalau sebaiknya ya, jadi orang itu pertama ucapan adalah doa. Jadi jangan membuat janji kalau tidak ditepati. Jangan PHP seseorang gitu ya. Mending minta doa. Dananya belum ada. Ya saya doakan ada. Sekarang dananya ada berapa? Belum ada. Oh ya sudah. Kita berdoa bersama-sama saja. Gitu. Saya orangnya suka bercanda. Jadi jangan diseriusi kalau pagi lagi ngopi kebul-kebul pagi hari diseriusi. Katanya itu bukan watak atau bukan karakter atau bukan teknik orang jual beli yang baik loh. Yang mana yang nggak baiknya? Nah, dia ada orang tanya gitu ya, barang ini ada kosong sudah laku. Saya kasih yang baru, yang lain. Ini ada lebih super premium, harganya lebih murah daripada yang itu, tapi bagusnya juga bisa dibandingkan. Nah, saya kasih foto video. Tambah orangnya nggak terima.
Lucu. Jadi itu ya, jangan PHP-in penjual, kasihan. Kalau saya mah santai orangnya, jadi santai. Kasihannya di antum gitu, nanti kan seperti itu, sana jadi orang kecewa, mengecewakan seseorang bagaimana coba, kan gitu. Mending belum ada dana, ini ada dananya cuma segini, jujur aja turun drastis saya niat membantu. Jadi nanti akan terjadi subsidi silang kan, yang di sana orang yang nggak banyak tanya tapi langsung transfer, alhamdulillah saya untung besar. Yang di sini begitu jagal masjid, keadaan perekonomian lagi sulit seperti ini, beliau butuh yang tajam goloknya, saya kasih, udah nggak apa-apa dah, ini bismillah, doakan saya dan ini mudah-mudahan berkah. Akhirnya kan terjadi subsidi silang kan, yang sana melalui saya. Nah seperti itu akhirnya saling memiliki golok super tajam tanpa ada yang dirugikan, semuanya bahagia, semuanya gembira gitu. Mungkin seperti itu ocehan saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Ketawa-ketawa ini orang-orang. Terima kasih untuk Ustadz Wahid Widodo, Imron Sauki ya. Ini pinggang saya masih sakit. Saya gelontor minum air putih terus sebenarnya, tapi masih sakit. Kemarin saya di video call tanya, mana stropingnya Ustadz? Loh, waduh stroping ini belum launching Ustadz, ini belum saya video, masih belum beres semuanya. Wah Ustadz ini gimana ini? Kok udah lewat belakang aja lihat barangnya. Biasa ini pemirsa yang setia katanya. Selanjutnya kita ngobrol asik. Beberapa hari yang lalu video call, terus tanya, Ustadz itu mohon maaf, itu kantong matanya berair, kantong matanya kok tebal gitu. Ya saya biasa main HP sambil tiduran. Nah itu sepertinya ginjal Ustadz bekerjanya terlalu berat itu. Banyakin minum Ustadz, gitu. Banyakin jogging kalau pagi biar berkeringat. Ya saya beberapa tahun belakangan ini malas gerak saya. Jadi pagi bangun mandi sholat wirid-wirid doa terus nyekrol HP ngecek semuanya. Nah itu soalnya saya Ustadz ini orang herbalis tahu gitu. Oh ya terima kasih Ustadz, pinggang saya sakit. Kemarin yang kita bikin video ngasah, saya kejar tayang terus bikin video yang sampai 4 konten kan, itu lama, bikin videonya lama, ngeditnya lama, terus saya nguploadnya lama, itu kan butuh waktu. Nah itu pinggang saya langsung sakit. Aduh mas, udah pijet sudah, jamu sudah, jamu STMJ maksudnya. Dan saya anti minum soda, itu kurang suka saya. Ya sekali tempo iya, tapi tidak terlalu. Nah itu terus beliau menyampaikan gelontor minum air putih pagi malam air hangat. Kalau air hangatnya saya yang jarang, tapi air putih saya benar-benar saya banyakin sampai perut saya gendut seperti ini. Alhamdulillah. Ini saya masih berpikir ya Allah gimana ini, masih sakit kalau berdiri agak lama itu sakit. Sedangkan Idul Kurban tinggal beberapa hari lagi. Jadi saya bismillah, saya minta sahabat-sahabat doakan saya supaya sehat kuat. Ada job hari Jumat, sedangkan di masjid saya ini insya Allah hari Sabtunya. Nah itu job yang hari Jumat ini butuh tim, saya sudah koordinasi ada 5 dengan saya tim buat jagal. Alhamdulillah keberkahan kita bersama, dan ini momentum kita. Jadi persiapkan mulai sekarang, goloknya dipertajam, pisaunya dipertajam, itu kan. Jadi tadi malam saya coba saya beli pisau stainless ya, buat gacuan saya sendiri supaya nanti nyesetnya cepet. Ini sudah saya lakban hitam biar kuat. Ada 2 merek terkenal, Tramontina dan Victorinox untuk seset. Jadi saya
modal saya sendiri, udah nggak usah minta masjid ya, kecuali kalau antum memang nggak ada koleksi golok gitu, nggak ada biaya ya nggak apa-apa, bilang sama panitia saya bisa, saya udah pelatihan tapi peralatan nggak ada, mohon dikoordinasikan dengan takmir. Nah itu bisa seperti itu koordinasi. Kalau saya tahun ini alhamdulillah saya bisa membeli saya ini, dan saya insya Allah tidak akan mengklaim nota itu ke masjid. Saya sudah cukup saya. Jadi ini aja, saya modal sendiri, saya pakai sendiri. Mantap. Bondingnya. Kalau misalkan ini di stroping sapi ya, insya Allah tambah sip. Tadi saya coba honing ya. Jadi ini ada namanya honing stick. Yang ini titipannya Ustadz siapa ya, Khairul Fahmi SAG yang ada di Medan. Ini Ustadz Abdul Jabbar yang ada di Jakarta, titipan. Yang ini bahannya D2, mahal ini. D2 bagus banget, burul ambuina, mahal ini. Yang ini saya kurang tahu bahannya, seperti baja modern juga sih, halus juga, sama-sama halusnya. Jadi kalau misalkan kita di penjagalan ketika hari H ya pakai ini stick honing namanya, lebih cepat. Jadi kita ngasah instan ngasahnya. Seperti ini beberapa kali, terus baru kita lanjut lagi. Yang ini Tramontina ya. Oke. Kalau menurut saya Tramontina kurang begitu greges. Oke. Seperti itu. Masih keras suaranya. Kalau Victorinox ya halus suaranya. Halus. Berarti menandakan dia benar-benar tajam. Kalau misalkan kita pakai di hari H seperti ini, saat boleng, makin sip. Sedangkan Victorinox itu nggak bisa ditembak ya, ini kan nggak bisa ditiru. Ada nomor seri, ada logo, lengkap. Makin jos. 8 in. Soalnya tahun kemarin saya nggak kebagian, kehabisan. Saya belinya kurang 4 harian lah sekitar. Coba ke toko, namanya toko swalayan supermarket ya, saya coba beli. Wah sudah habis semuanya, diborong sama orang-orang, sudah habis. Jadi mumpung masih lama, saya coba yang ini Victorinox yang kecil ini tinggal sisa 1. Ada yang ukuran besar, sepertinya sekitar ukuran segini kemarin itu, antara 28 atau sampai 30 cm. Harganya 600-an, yang ini 300-an, yang ini 100-an, hanya 100-an ribu lah. Saya coba beli, alhamdulillah. Nah. Oke, itu saja mungkin ocehan saya yang terlalu panjang, lebih setengah jam, tentang stropping kulit. Ada kulit domba, kulit sapi, kulit kuda yang diperpadukan bolak-balik 30 cm kali 5 cm, kayu mahoni halus garapannya. Kuda domba 75.000, sapi sapi domba 60.000 ya. Terima kasih, silahkan di order, dan kita saling doa ya, saling mendoakan, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah, kemudahan oleh Allah, segala urusannya, rezekinya semuanya diberkahkan, dan pada waktu hari H mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan saat menangani hewan kurban, tidak ada yang cedera, tidak ada yang fatal, tidak ada balak mara bahaya. Amin Allahumma amin, dan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.